Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab filsafat. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah pada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab Bidayatul Hikmah, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari kitab filsafat. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila al malaikatil muqarrabin wa ila imamil mujtahidin wal awliya'is sholihin, khususan awliya'il Indonesia. Lahumul Fatihah. Azumma ila hadrati Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Yahya al-Qawami as-Sirazi wa Sayyid Muhammad Husain Tabatabai wa ila hadratin Abah Sadiqin Bajuri wa Ummi Khairatin Mas'udah. Lahumul Fatihah. Wa summa ila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ilahi kafa bi 'izzan an takuna li rabban wa kafa bi fakhran an akuna laka abdan anta li kama uhibbu faj'alni kama tuhibbu. Allahumma ij'alni min ibadikas sholihin. Ilahi kafa bi 'izzan an takuna li rabban wa kafa bi fakhran an akuna laka abdan anta li kama uhibbu faj'alni kama tuhibbu. Allahumma ij'alni min ibadikas sholihin. Ilahi kafa bi 'izzan an takuna li rabban wa kafa bi fakhran an akuna laka abdan anta li kama uhibbu faj'alni kama tuhibbu. Allahumma ij'alni min ibadikas sholihin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman. Salli salatan jalali wa sallim salaman jamalin ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma bi salatika bi salati malaikatika bi salati rusul wa bi salatil anbiya wa bi salatil aghwas bi salatil abdal wa bi salatil aqtab wa as'aluka khassah bi salawati awliya'il Indonesia. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, an tusalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa taj'alha mahsunatan fi sahaifina bi sirrin nabi wa alin nabi wal hadratin nabi. Al-Fatihah.
Oke, sebelum dilanjutkan, mungkin ada sesuatu yang mengganjal. Di kuizan. Oke, ini saya bagi kertas yang di majelis, yang di Zoom boleh nanti langsung kirim ke Zoom ya. Ini saya ada pertanyaan menguji seberapa ilmiahnya peserta pengajian malam hari ini. Nanti boleh dikirim lewat chatnya Zoom. Tulisan nggak boleh panjang-panjang, cukup satu baris, lebih simpel, lebih ilmiah. Karena kata Plato, orang yang pandai bicara itu orang yang jujur, bukan orang yang pandai menyusun kata-kata yang indah. Pertanyaannya sudah dibagi semua. Ada yang kurang betul? Sampun pas. Saya butuh jawaban, dikasih namanya sendiri-sendiri, nanti dikasihkan saya. Kayak anak sekolah, nggak apa-apa, saya ingin tahu. Ya, kenapa Bapak Ibu sampai hari ini masih memilih agama Islam? Sudah, itu aja pertanyaannya. Pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu sampai hari ini masih beragama Islam? Iya sudah, jawab seenaknya saja, saya ingin tahu. Ya, yang di Zoom Bapak Ibu, kenapa sampai hari ini masih memilih agama Islam atau masih memeluk agama Islam? Ya, jawabannya cukup satu baris saja, nggak usah banyak-banyak. Lebih singkat, lebih ilmiah. Oke, kenapa Bapak Ibu kok masih beragama Islam? Ya, kenapa kok masih beragama Islam? Saya ingin tanya, jawabannya singkat, cepat, lugas. Dikumpulkan? Oh iya, dikumpulkan, baru nanti saya jelaskan. Oke, nggak apa-apa. Yang di Zoom nanti kirim lewat pesan. Paling awal tengarannya paling cerdas. Tadi kok ini. Iki Pak. Oke, saya mau menjelaskan dari sisi filsafat. Saya ingin tahu jawabannya karena doktrin apa karena terdidik beragamanya.
Saya nggak usah membuka kertas ini, saya menduga pasti doktrin, isinya pasti doktrin. Nggak ada yang ilmiah. Agama sejak lahir, memang lahir langsung asyhadu alla ilaha illallah. Agama yang paling benar. Dari mana buktinya kalau benar? Ittiba Nabi Muhammad, memang kenal Nabi Muhammad. Agama yang lurus. Karena sejak kecil dari orang tua warisan. Kemantapan dalam hati. Oh, karena Nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Saya sudah yakin dan mantap, Gus. Karena pengetahuan saya terbatas. Karena sudah menjadi fitrah. Keyakinan Tuhan hanya Allah. Terlahir dari orang tua yang Islam. Karena agama Islam adalah agama yang paling benar. Karena Islam agama saya. Karena mengikuti madhab Imam Syafi'i. Jadi bukan agamanya Muhammad ya, Muhammad. Karena agama yang telah disempurnakan. Karena Islam sudah menjadi keyakinan. Karena Bapak Ibu jawabannya nyaman sekali. Nyaman le, boleh le. Ini jawabannya, innad dina 'indallahil Islam. Ini juga innad dina 'indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam ila akhir. Ini gambaran kalau panjenengan semua hanya mendapatkan doktrin, tidak mendapatkan pendidikan. Coba kalau ditanya orang, ini kan masih tanya agama, belum tanya organisasi ya. Nanti kalau sudah bisa menjawab pertanyaan agama, berarti nanti akan ditanya orang, kenapa kok masih betah di NU, di Muhammadiyah, itu masih tanya. Ya saya ya sering ditanya begitu. Ya, kenapa kok sampai hari ini masih memilih agama Islam? Saya lihat dulu yang di Zoom, serupa tapi tidak sama paling ini. Wah, karena percaya Nabi Muhammad. Karena menurut saya agama Islam agama yang paling benar. Ya serupa ini ya, yakin. Karena agama warisan orang tua. Karena mencakup seluruh aspek. Karena masih dianugerahi Allah beragama Islam. Percaya Islam karena belajar. Mantap ini. Kemantapan hati. Menjalani takdir dari Allah karena sudah menjadi ketetapan Allah. Karena saya percaya Allah dan Nabi Muhammad bisa membawa masuk surga. Karena dari lahir dan yakin ajaran benar. Mengikuti keluarga sudah dari kecil. Ya, warisan.
Sudah belajar filsafat, jawabannya harus ilmiah. Kenapa saya kok beragama Islam? Jadi ini kita punya ilmu namanya apologi. Apologi. Ini diajari oleh Plato. Apologi itu apa sih apologi? Sudah pernah mendengar apologi? Belum? Apolo tahu Apolo. Apologi itu pembela iman secara ilmiah. Kita membela iman kita tapi secara ilmiah, ya. Kita membela iman secara ilmiah. Jadi ini kita belajar apologi Islam. Jangan belum dihadapkan dengan perdebatan dengan agama yang lain. Ini masih sesama Muslim dan Muslimnya masih satu rumpun madhabnya. Organisasinya juga masih satu rumpun. Okay. Jadi kita menjawabnya harus ilmiah dengan menggunakan apologi Islam. Ya, apologi itu membela keyakinan secara ilmiah. Supaya kita bisa mempromosikan juga Islam sebagai agama yang benar. Jawabannya bukan karena saya mantap, yakin. Mantap itu dari apanya? Yakin dari mananya? Oke. Nabi Muhammad gak pernah ketemu, ya, jarak kita sudah 1000 tahun lebih. Sama Allah juga gak pernah berjumpa. Semua yang diceritakan orang itu masih katanya. Tersinggung nggak kalau saya ceritakan masih katanya? Surga dan neraka itu masih iming. Kerja saya bayar iming-iming, mau nggak? Ya, makanya kita harus bisa menjawab kenapa sampai hari ini kita masih beragama Islam. Saya jawabannya secara apologi, ini apologi Islam, dengarkan aja dulu nggak apa-apa. Saya memeluk agama Islam sampai hari ini karena Islam adalah agama yang terbuka, agama yang mudah dipelajari. Contohnya, Islam beribadah itu namanya sholat. Di dalam Islam, setelah kita belajar sholat, kita bisa menghadap sendiri kepada Allah tanpa harus selalu menggunakan perantara. Baik perantara arca, berhala, atau perantara pemuka agama. Pokoknya kita sudah sholat, sudah boleh berangkat sendiri, nggak perlu kiai terus mengikuti. Kalau di agama lain, untuk beribadah harus melalui perantara, yakni pemuka agama. Semua agama selain Islam itu ingin menghadap Tuhan harus punya guide, tidak boleh menghadap sendiri. Ya, kalau kita kan pokoknya sudah belajar, sudah bisa, oke, sholat sendiri. Kalau di kita ini ada jenderal, ya, ada menteri, terus ada tukang sapu, tapi bacaan Fatihahnya baik, ya, Qurannya baik, dia boleh jadi imam tanpa menurunkan derajatnya jenderal. Ya, kalau di tempat lain, kalau belum selesai sekolahnya ini nggak boleh jadi pemuka agama. Di kita bisa ngaji sedikit sudah berani ngajar Iqra. Nah, itu lebih terbuka karena Islam agama yang paling terbuka. Qurannya saja dijual di mana-mana. Kalau kitabnya agama lain, jenengan bisa nemukan di toko-toko. Nggak bisa, sangat eksklusif. Kalau Quran oke, terbuka, open minded. Nah, itu jawaban pertama, oke, kalau sholat. Nah, kemudian kedua, puasa. Semua agama memiliki ajaran puasa. Kita pun juga puasa. Puasa yang diajarkan di Islam sangat manusiawi, ya. Malam boleh buka, sore malam boleh sahur,
ya, boleh makan apa saja, yang penting halal. Sore boleh sahur. Kita nggak kuat pun boleh tidak puasa. Kalau di agama lain puasa harus ngebleng, harus pati geni, ya, harus mute, harus yang berat-berat puasanya sepanjang hari. Kalau di kita boleh mokel di tengah hari. Nih, agama Islam sangat mudah dan sangat ringan bila dibandingkan dengan agama lain. Ini namanya apologi Islam. Kita membela keimanan dengan ilmiah. Yang berikutnya, semua agama memiliki ajaran zakat, ya, sedekah. Kalau di Islam, sedekah zakat cuma 2,5%. Kalau zakat fitrah 2,75 atau 3 kg makanan pokok masyarakat setempat. Dan itu dikembalikan lagi kepada umat Islam yang tidak mampu. Kalau di agama lain 10%. Ya, dari harta, dari penghasilan 10% disetorkan kepada pemuka agamanya. Makanya kalau ustadz di kita hidupnya nggak mewah, tapi ustadz di agama lain semakin banyak jamaah semakin mewah. Sekarang takmir masjid kita yang masjid kecamatan nggak naik Fortuner kalau di Islam itu. Kalau di agama lain dia satu itu punya jamaah di dalam satu tempat ibadah ya sudah naik Fortuner. Ya. Jadi Islam lebih terbuka, zakatnya lebih murah. Ya. Islam mengajarkan sholat 5 waktu, ya. Karena apa? Islam sudah tahu bahwa manusia tidak boleh fokus pada kepentingan dunia. Orang Islam kalau fokus pada kepentingan dunia, maka setiap 5 kali sehari itu dialihkan pandangannya lain pandangan dunia untuk ukhrawi, agar terpelihara dari kesehatan moralnya, mentalnya, dan fisiknya. Karena Allah sudah tahu penyakit itu datangnya dari pikiran, dari mental. Orang kena stroke ya dari mental, dari pikiran. Ya. Kalau di agama lain, sholatnya, ibadahnya 1 minggu sekali, bisa di hari Sabtu atau di hari Minggu, ya, atau 1 tahun sekali di hari-hari tertentu. Ini kalau mau menjawab kenapa sampai hari ini masih beragama Islam. Ya kita harus belajar namanya apologi, tapi ini apologi Islam. Kalau tidak belajar filsafat, kita ya nggak tahu apologi itu apa. Ya, bisa ya nanti kalau ditanya, jenengan yang masih di NU ditanya kenapa Pak Haji kok sampai hari ini masih di NU? Oh iya karena saya NU itu begini-begini. Kenapa kok masih di Muhammadiyah? Iya karena Muhammadiyah itu begini-begini. Itu harus bisa menjelaskan secara ilmiah, bukan warisan. Besok kenapa dia di Muhammadiyah besok? Ya sekarang kan sudah tahu ilmunya. Besok kalau ditanya kenapa bertahun-tahun kok di Siddiqiyah, nah, harus punya jawaban ilmiah. Biar orang-orang itu nggak memikir kita itu miring, ya. Harus punya jawaban ilmiah. Kenapa ngirim anak ke pondok Sumbersari, Kencong? Jenengan harus punya jawaban ilmiah. Wah ini sudah tradisi nenek moyangnya dulu sudah ke sana pesantren. Wah itu enggak ilmiah, itu namanya doktrin. Saya ditanya orang, kenapa Gus kok ngirim anaknya ke pondok pesantren hanya pondok yang kecil di Kertosono? Ya saya jawabnya secara ilmiah, saya jelaskan bla 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 kelebihannya. Ya semua itu ada kelebihan, ada kekurangan. Ya. Kalau kuliah, kenapa ambil kuliah? Fakultasnya keguruan ilmu pendidikan, jurusannya guru olahraga, tapi rata olahraga. Ya. Harus bisa jelaskan ilmiah. Dulu dipaksa orang tua Gus, tapi sampai lulus ya jenera terpaksa sampai lulus. Ya.
Jadi ini namanya apologi, di dalam Islam juga apologi Islam, ya. Nanti menjawab apa-apa harus ilmiah. Contohnya begini, contoh. Di agama Islam itu ada perbedaan yang sangat luar biasa. Yang satu Islam Sunni, satu Islam Syi'i. Ya. Orang yang Sunni merasa agamanya yang paling benar. Yang Syi'i pun juga sama, merasa Syi'ilah yang paling benar. Tiba-tiba kan kita ini hidup tiba-tiba menjadi Sunni, mengaku menjadi Sunni, tapi Sunni itu apa? Kita kan tidak tahu. Kalau ditanya apa, kok Sunni? Kok milih Sunni kenapa? Paling jawabannya kayak tadi itu, warisan Gus rata-rata. Ya. Kemarin kita sudah mengajarkan bagaimana secara ilmiah, ya kan kita punya data. Kemudian kita kan bisa mengoperasikan namanya statistik, ya. Kita mencari persamaan antara Islam Sunni dan Islam Syi'i. Berbeda nggak sebenarnya Islam Sunni sama Syi'i, Syiah? Kalau jenengan membenci, berarti jenengan agamanya doktrin. Oh, kadang orang itu pergi ke Iran aja nggak pernah, tiba-tiba ikut membenci bla bla bla, karena yang bicara orang punya otoritas agama. Ya. Di dalam tradisi Ahlus Sunnah, kitab hadis Sahih Bukhari itu as-sahihul kutub badal Quran. Jadi kitab yang sahih levelnya di bawah Quran. Selain itu sudah tidak ada. Itu menurut keyakinan Sunni. Ya, ulama-ulama Sunni sudah mengklaim bahwa as-sahihul kutub badal Quran adalah kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Harus dijelaskan secara ilmiah. Wah, saya nggak belajar ilmu hadis, Gus, nggak belajar usul. ya nggak apa-apa, nggak belajar, tapi kan sudah punya ilmu. Yang kemarin saya kasih modal, kan bisa menganalisis apa sih bedanya yang dikatakan orang Sunni, Syi'i dan sebagainya. Nanti kan yang di bawah lagi, apa sih bedanya Muhammadiyah sama NU, sama LDII, sama Al-Irsyad, ya, sama apa Nahdlatul Wathon, kan banyak sekali. Ya. Nah, kalau kita belajar hadis Bukhari Muslim, ya, periwayat Syiah itu juga banyak sekali di dalam hadisnya Bukhari Muslim, ya. Ini di dalam catatan penelitian, ya. Ini sangat banyak sekali, ya. Jumlahnya 2.728. Dari sekian ribunya hadisnya Bukhari Muslim. Berarti dulu antara Sunni Syiah itu tidak berbeda. Kalau kita mengklaim Syiah sesat, terus bagaimana dengan hadis yang kita katakan bahwa itu as-sahihul kutub badal Quran, tapi separuh perawinya adalah Syiah? Apakah kalau orang sudah diklaim dirinya Ahlus Sunnah itu bisa dipercaya? Katakanlah orang kan sudah menjustifikasi orang ini sesat, ternyata dia nggak punya ilmu, untuk mengklaim saja nggak punya ilmu. Jadi itu ada kitab yang meneliti bahwa dulunya Syiah sama Sunni itu tidak ada bedanya, karena separuh dari perawi hadis Bukhari Muslim, guru-gurunya Imam Bukhari Muslim, ya sebagian dari Syiah. Syiah membaca Fatihah dengan basmalah, ya. Sunni membaca Fatihah juga dengan basmalah.
Kalau orang Syiah mengatakan ke orang Sunni yang tidak membaca basmalah, kamu itu sukanya mencuri. Mencuri basmalah tidak dibaca. Jadi ini kajian kita, kalau mau mengkaji sesuatu apa betul, ya kan ini sudah dikaji, ternyata itu tadi 2000 lebih kan perawi Syiah berada di Bukhari Muslim. Kalau nggak tahu ilmunya mencak-mencak. Gimana kalau dengan menyesatkan mereka? Padahal ini gurunya Imam Bukhari Muslim, 2000 perawinya dari golongan Syiah. Baru tahu apa sudah tahu? Lah, makanya saya ajak berpikir terbuka. Jangan mudah menyesatkan orang. Ternyata sumber kita dari orang yang kita sesatkan selama ini. Kita menyesatkan golongan A. Ternyata perawi yang selalu kita gunakan dalam berdalil, ternyata mereka yang meriwayatkan. Nah, itu nanti kajiannya lebih mendalam. Ini sebagai contoh saja, membuka mindset. Ya, setelah belajar filsafat kan tidak boleh sentimen. Harusnya memberikan argumen-argumen yang positif. Ya. Itu gambarannya apologi. Nah, harapan saya kita belajar Islam itu dengan terdidik, bukan dengan terdoktrin. Ya, kita harus terdidik. Jadi menjawab ya dengan ilmiah, bukan menjawab dengan doktrin-doktrin. Nanti kita kalah dengan orang lain. Oke, kita sekarang lanjut ke moralitas ibadah 78, ya. Jadi moralitas ibadah. Oke. Kalau ada seorang perempuan mencintai laki-laki, dia mau dinikahi karena laki-laki itu sudah mapan, punya pekerjaan, kemudian sudah punya rumah, kemudian itu anaknya orang kaya. Kira-kira perbuatan yang seperti itu bermoral atau alami? Ya, alami kan? Ya, perbuatan itu kan alami, tidak termasuk perbuatan bermoral. Kita mau bergaul dengan orang, ternyata karena orangnya kaya, suka traktir kita dan sebagainya. Ketika dia masih kaya kita berteman, tapi ketika dia sudah miskin kita tidak berteman. Itu perbuatan akhlaki atau perbuatan alami? Ya. Berarti kan kita di dalam ibadah itu menggunakan standar perbuatan kita harus akhlaki, bukan alami. Kalau alami itu bukan perbuatan tercela, bukan, tapi itu perbuatan yang standarnya rendah. Ya, standarnya rendah. Kenapa kamu mau dinikahi sama laki-laki itu, padahal pacarmu yang dulu tuh gak anteng gini-gini itu loh, orangnya cuman begitu, wongnya rada hitam dikit. Ya Gus, karena saya mikirnya kan realistis Gus. Kemarin kan saya sudah sudah belajar filsafat realisme. Saya mikirnya realistis. Kalau dia ganteng, nggak punya apa-apa, dia jelek-jelek dikit kan, punya rumah, punya mobil, kemudian dia juga punya pekerjaan tetap, jadi PNS, ya kan? Ya mikirnya kan realistis, tapi perbuatan itu alami, tidak perbuatan akhlaki. Ya. Saya jelaskan dengan begini, kira-kira bisa nggak ngikuti? Oh ini akhlaki, oh ini alami. Kalau kita mencintai orang karena materialismenya, karena hartanya, kita kan tidak layak disebut mencintai. Yeah. Kalau jenengan beribadah kepada Allah, menyembah Allah, mengharap kapling surga, kira-kira ibadahnya akhlaki apa alami?
Saya buka mindsetnya. Kalau menyembah Allah yang diharapkan itu surganya, berarti itu akhlaki apa alami? Bermoral atau tidak? Terus kita beribadah kepada Allah takut neraka, ya. Sama dengan berteman dengan orang miskin takut tidak enak hidupnya. Akhlaki apa alami? Ya. Sekarang sebelum saya lanjutkan pertanyaan saya, selama ini Bapak Ibu ibadah itu yang bagaimana? Seperti yang saya ceritakan tadi, akhlaki apa alami? Kalau sudah alami, kira-kira catatan rapotnya ada nilainya enggak? Ya naudzubillah min dzalik, Gus. Loh iya, kita kan berpikir ilmiah. Ya, ibadah kepada Allah itu juga harus bermoral. Padahal ketika berdalil kita itu wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat samud bi taqwaha ila akhir. Dalilnya kan sudah tahu. Orang yang beribadah dengan cara moral alami jangan berharap bisa berjumpa dengan Allah. Wong sama dengan kita mencintai orang itu loh, karena kekayaannya, karena ininya, itu sudah tidak dianggap mencintai. Abang sayang, abang punya uang, abang sayang. Abang nggak punya uang, abang tendang. Hati-hati laki-laki. Untung sudah usia tua, kalau ketemunya masih muda-muda dulu, masih di kampus, ngerti apa mata kuliah filsafat ini, pasti jenengan ditinggal sama cewek-ceweknya. Bisa hilang itu pacarnya. Karena mikirnya realistis, itu mencintai aku tidak alami, karena aku anaknya orang kaya. Dia ingin cari sendenan kayu jati yang galih. Tuh, bayangkan. Gak pernah ada yang akhlaki, semua alami. Jadi itu akhirnya nanti Allah juga punya pembelaan terhadap apa yang kita lakukan. Apologinya Allah, kamu dulu kan begini ibadahmu nih, kamu lihat ini. Ketika kita ditanya orang, kenapa kamu itu ada motor, ya itu ada motor di situ kuncinya ada, ya orangnya nggak ada, orangnya pergi tadi. Kenapa kamu nggak mau nyuri motor itu? Saya takut dosa, Gus. Saya nggak mau mencuri karena saya juga nggak ingin motor saya juga dicuri orang. Itu adalah perbuatan alami, bukan perbuatan akhlaki. Itu perbuatan alami yang masuk ke dalam jiwa kita berbentuk materi. Mikirnya saya nggak mau nyuri sepeda motor orang lain karena saya juga tidak mau motor saya dicuri. Apa bedanya dengan hidup? Saya nggak mau ngerepotin orang, juga nggak mau direpoti orang lain. Itu sebenarnya orang yang cenderung di dalam batinnya bertumpuk-tumpuk yang namanya materialisme. Ya seharusnya saya nggak mau nyuri karena saya sudah paham perbuatan yang akhlaki dan alami. Kalau saya mencuri berarti saya tidak berakhlak atau tidak bermoral. Kenapa kamu membalas budi orang itu? Kenapa kamu berbuat baik kepada orang itu? Ya, orang itu dulu telah menolong saya. Saya sekarang membalas budinya dia ketika dia menolong saya. Nah, kenapa kamu balas budi? Biar saya juga tidak punya hutang budi. Itu namanya perbuatan alami, bukan akhlaki. Akhirnya kan takut kena beban budi, ya. Sudah Gus, biar budinya tidak jadi hutang saya di akhirat nanti. Kira-kira orang hidup seperti itu enggak? Orang zaman modern.
Ya kalau menolong orang lain ya sudah, kita ditolong ya alhamdulillah ada yang menolong, kita kembali menolong. Tapi otak kita dan hati kita jangan punya pikiran supaya saya nggak punya hutang budi. Kita menolong orang itu berbuat baik pada orang untuk menghapus budi orang lain namanya bukan akhlaki. Alat itu yang perasaan apa? Oh beda, belum nyampe perasaan ini. Ini yang nyata-nyata aja. Yang perasaan itu sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan mengikuti akhlak yang dicontohkan oleh orang Hindu, oleh orang Kristen, yaitu menggunakan perasaan. Dari moral ini saja kira-kira gimana? Mencerahkan apa membebani? Waduh Gus, erung ini kayak kasih doa. Nah, kalau kita punya kesadaran akhlaki itu identik dengan kesadaran ilahi. Makanya ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh sahabat, akhlaknya Nabi Muhammad seperti apa? Ya kamu baca aja Quran, karena akhlaknya Nabi Muhammad semua ada di Al-Quran. Kalau beribadah karena hanya ingin surganya, berarti ibadah kita tidak bermoral, apalagi akhlaki, sama sekali tidak ada nilainya. Ketika kita membaca sholawat, tujuannya supaya dilimpah ruahkan harta kita, duniawi kita, akhlaki enggak? Padahal statement kita, kalimat kita, kata-kata kita katanya mencintai Nabi. Membaca sholawat yang banyak itu bukti kecintaan kita kepada Nabi. Ketika jenengan bersolawat terus dikendalikan sama grup WA, itu kira-kira akhlaki apa alami? Berarti punya akhlak tidak apa otonomi. Ya. Jadi kalau kita mau mencintai Nabi, baca sholawat ya tanpa embel-embel, supaya sholawat kita dinilai ibadahnya itu akhlaki. Kita minta syafaat saja dinilai tidak akhlaki. Membebani Nabi itu pantas enggak kira-kira? Engkang kita ajeng-ajeng syafaatipun wonten alam akhirat, ya nggak usah diulang-ulang itu karena sudah nggak akhlaki. Pokoknya baca sholawat salam pada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal jenengan sudah terbiasa tagnya, Hadratil Mukhtaromin engkang kula dherekaken dawuh-dawuhipun, pituah-pituahipun. Terus kemarin zaman Renaissance ternyata malah tidak mengikuti. Terus gimana? Itu contoh di Eropa kehancurannya karena seperti itu. Ya. Terus ketika jenengan sholawatan, terus disambil nyanyian DJ, joget-joget, ya bawa lilin, bawa HP dinyalakan. Kira-kira itu alami apa akhlaki? Kita kan belajarnya lebih maju kan ya, lebih maju. Kita lebih maju, lebih ilmiah. Makanya kalau ditanya sama anak kecil harus bisa jawab, apalagi yang nanya itu orang yang pinter. Ya maksud saya itu ngaji di sini dan ngaji di sana kan harus ada bedanya toh. Nanti jenengan baru ingat saya 5 tahun yang akan datang. Oh iya bener sih Gus itu. Ya. Makanya kalau ada orang bersolawat saya tanya, kamu bersolawat kenapa? Kamu bersolawat 1000 kali sehari, kalah sama orang itu bersolawat sekali sehari tapi tidak ada embel-embel. Itu betul-betul mencintai kanjeng Nabi Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad.
Terus yang satu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan kamilan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad tan khalbil utang farjul. Terus dia ingat dawuhnya yang mengijazah sholawat, kalau hajatmu kecil cukup 44, kalau hajatmu agak besar 444, kalau hajatmu ya extraordinary luar biasa 4444. Kira-kira kalau sudah disyafaati Nabi di dunia, kita masih menuntut syafaat di akhirat enggak? Loh, nanti juga seperti itu loh dialognya di apa Maliki Yaumiddin itu, di hari pembalasan kan dinamakan kiamat, itu kan qiyamuhu binafsihi, disuruh berdiri sendiri, semua mempresentasikan perbuatan kita selama kita hidup di dunia, yang mempertanggungjawabkan masing-masing. Ketika kita milih agama Islam kan ditanya sama Allah, kenapa kamu milih Islam? Untung sudah ngerti apologi Islam kan, bisa menjelaskan pada Allah ini kan sudah bisa menjelaskan. Ya, pertama memuji-muji Allah karena Engkau adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, karena Engkau adalah Al-Ghafur dan sebagainya. Meskipun saya salah, dulu Engkau pernah berjanji pada Nabi Muhammad, kalau umatnya Muhammad sebelum dia melakukan kesalahan, Engkau sudah memaafkan lebih dulu, dan itu diamalkan setiap malam Jumat oleh umat Muhammad. Itu di tahlil itu kan sudah ditulis itu sama Syekh Abdul Qadir Jailani, harapannya pokoknya karena Allah dulu berjanji kepada Nabi Muhammad sebelum kamu berbuat salah sudah aku maafkan. Apa begitu juga pada umatku ya Allah? Iya, umatmu juga begitu, sebelum umatmu maksiat sudah aku maafkan. Ngerti nggak isinya tahlil begitu itu? Makanya tahlilan setiap Jumat gak ngerti isinya, gak dimaafkan, gak bisa menjawab dengan apologi kan. Nanti saya ditanya orang, Gus kok tahlilannya jenengan sebulan sekali? Iya, sampai pas bayar arisan. Gak setiap Jumat. Nanti setiap Jumat karena gak ngerti bahwa di dalamnya ada apologi ya, untuk menjawab membela iman kita di akhirat, ya kita percuma juga. Nanti dibuka itu di mana? Di tahlil itu ayat-ayat yang dipilih oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ayat apa? Asbabun nuzulnya apa? Ya, itu semuanya menguntungkan kita. Makanya tahlilan jangan ditinggalkan. Yang membid'ahkan tahlil itu nggak ngerti apologi di dalam tahlil. Saya nggak mengkaji tahlil lagi. Saya kasih informasi saja bahwa di situ ada ayat, ya, bahwa ayat itu dulu Allah menurunkan pada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu sebelum melakukan kesalahan sudah diampuni oleh Allah termasuk umatnya. Tidak dicontohkan di zaman Nabi itu bid'ah. Ya, saya anggap saja orang dulu ini kurang adoh. Ya. Oke, kira-kira bisa memahami? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Oke, silakan. Yang benar itu ada karena kewajiban Allah, karena kita mencari ridhonya. Ya, kalau kemarin kita masih sekolahnya SMA ke bawah, ya bolehlah kita ibadah itu karena kewajiban sebagai seorang hamba, ya. Kalau sekarang sudah belajar filsafat, ibadah itu beralih fungsi menjadi kebutuhan, karena kita itu butuh yang maha pencipta, bukan yang maha pencipta butuh dengan kita. Itu merubah mindset kita bahwa ibadah itu sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban. Kalau kewajiban berarti merasa terbebani. Kalau kebutuhan seperti makan, kita tidak terbebani, makan setiap hari kan gak terbebani toh. Nah, ini apologi kita, ibadah sebagai apa? Ya sebagai kewajiban kita, karena di situ dijelaskan ya
Pertama, kalau kita melihat di surat Fatihah kan iya karena budu wa iya karena stain. Nah, ketika kita sholat apa statement kita yang disampaikan pada Allah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oke, berarti kalau kemarin-kemarin sebelum ngaji filsafat, ibadah boleh dianggap sebagai kebutuhan atau sebagai kewajiban. Ya, supaya tidak melanggar syariatnya Allah. Tapi sekarang karena sudah ngerti filsafat, ibadah itu sebagai kebutuhan, sebagaimana makan dan minum. Oke, berarti grade kita naik ini sebagai kebutuhan, bukan sebagai beban. Seperti makan dan minum itu ya kebutuhan kita, maka kita makan banyak pun tidak akan menyesal. Ya, jadi jawaban dari pertanyaan ya sebagai kebutuhan kalau orang yang berilmu. Kemarin kan disebutkan ya ulil albab, afala tatafakkarun, ya, afala taqilun. Yang di Zoom ada pertanyaan? Didekatkan namanya, coba. Nyalakan mikrofonnya. Mikrofonnya dinyalakan. Waalaikumsalam. Mikrofonnya belum dinyalakan. Sebentar. TV. Sebentar. Silakan. Monggo, silakan. Baik, terima kasih. Tadi itu mendikte bahwa ibadah kita yang berupa sholat. Yang berupa sholat itu kita adalah bisa langsung menghadap dan bertemu dengan Allah itu. Kita bisa bertatap dengan Allah, berbicara dengan Allah. Nah, sementara ada bedanya dengan doa-doa atau ajaran-ajaran yang selama ini diberikan bahwa apa yang kita pelajari itu ada sanatnya, Gus. Sedangkan kalau salat itu kan dari diri kita tanpa melalui perantara langsung kepada Allah, sama ibadah-ibadah yang lain atau pelajaran-pelajaran yang lain yang menggunakan sanat, Gus. Itu aja, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita ngaji
bersama saya, kalau ngaji bersama saya pasti saya kasihkan sanadnya. Oke. Terus apa hubungannya dengan apa yang sampaikan dengan dari sudut pandang filsafat? Wong kita saja yang punya sanad kadang-kadang masih keliru. Bagaimana dengan orang yang nggak punya sanad? Oke. Terus bagaimana mengamalkan doa-doa? Doa-doa yang saya ijazahkan itu cara mengamalkannya sudah, kalau kita sudah belajar filsafat berarti sudut pandangnya sudah berbeda. Dulu sholat itu sebagai kewajiban, sekarang sholat itu sebagai kebutuhan. Zikir dulu pada waktu pertama masuk thariqah sebagai kewajiban thariqah, kalau enggak bisa zikir wirid punya hutang. Nah, tapi sekarang sudah mindsetnya berubah, zikir pun sekarang menjadi satu kebutuhan. Okay. Makanya nanti setelah memahami ini akan terjadi dualisme di dalam diri kita, yang namanya perang batin. Kan contohnya dari sore sudah mau bangun sholat tahajud, tapi di malam hari itu sudah dibangunkan oleh Allah, sholat enggak, akhirnya ketiduran lagi, bangun-bangun sudah setelah subuh. Okay. Jadi setelah belajar filsafat, kecerdasan emosional kita harus lebih tinggi daripada orang yang tidak belajar filsafat. Memahami sholat pun bukan sebagai tuntutan syariat atau taklifi, tapi sebagai satu kebutuhan kita itu yang membutuhkan adanya yang maha hidup. Hidup kita ini tanpa bisa hidup kalau tidak ada yang menghidupkan. Nah, itu merubah mindset dari mindset yang tiflul ma'ani anak-anak. Kalau anak-anak kan mau disuruh belanja sama orang tuanya ke pasar, karena apa? Nanti sisanya kamu pakai beli jajan ya nak, wah semangat. Tapi kalau ketika sudah disuruh tanpa ada embel-embel, nggak mau, alasannya ada aja, ya kan? Jadi kalau kita berharap pahala dan takut siksa, itu sama dengan anak kecil ketika disuruh orang tuanya belanja ke pasar. Nah, jadi ilmu agama, wabil khusus ilmu agama itu memang harus disampaikan sesuai dengan sanad. Tapi ya karena kita sudah mengerti yang namanya filsafat, sudut pandang kita beribadah pun sudah berbeda. Yang tadinya sholawat itu mengharapkan sesuatu yang melimpah ruah harta dunia, ya. Andai kata kalau kita belum terpenuhi dunianya bagaimana? Silakan bersholawat, tapi setelah dunia terpenuhi, hentikanlah sholawat yang tujuannya materi. Tinggal nanti kita sholawatan untuk tujuan cinta kasih kita kepada Kanjeng Nabi. Ini merubah mindset, sulit. Apalagi jenengan kalau dikendalikan sama grup, pasti tidak ada yang akhlaki. Ya, jadi ini tuntutannya karena moralitas kita, mindset kita sudah berubah. Jadi kira-kira itu jawabannya. Oke, silakan. Jawabannya kita ada pertanyaan kenapa kita masuk. Jawabannya akan ada menurut dan bisa berakhir sekarang. Karena orang-orang yang menjawab keyakinan itu pun juga asalnya pertanyaan tentang tahu iman. Mereka juga jika kita tahu pertama iman tahu ini itu besar. Nah kita menjadi bahwa itu akan selalu. Artinya ya kita belajar baca iman dan saking penae. Nah, saking penae. Keyakinan kita juga berasal dari dunia.
Apakah ini juga bisa keyakinan ini bisa Pertanyaannya, apakah keyakinan kita bisa diukur secara ilmiah? Loh iya, saya mengajari filsafat itu biar kita bisa mengukur diri kita, minimal mengukur diri kita. Kenapa kok kita memilih Islam sebagai agama, sebagai way of life, ya, tuntunan hidup. Terus bagaimana kita membuktikan kalau Allah itu ada? Itu kan nanti secara ilmiah. Terus bagaimana kita menggemari sholat? Kita pingin sehat tapi nggak pernah sholat, sukanya senam. Pilih mana? Senam sama sholat. Padahal Allah berjanji kalau kita itu lebih banyak sholat, ya, kata dulu Allah kan jawabannya diplomatis. Kenapa? Engkau memerintahkan hamba-hamba untuk menyembah yang namanya sholat. Jawabnya Allah kan diplomatis. Inilah caraku melindungi hamba-hambaku dari kerusakan. Tapi orang lebih memilih yoga hari ini daripada memilih sholat. Walaupun dia berjilbab dan sebagainya, kan masih memilih latihan yoga daripada memperbanyak sholat 300 rakaat satu hari. Gitu? Lebih memilih senam jantung sehat daripada qiyamul lail, terus mandi sebelum subuh. Padahal itu yang diajarkan di dalam Islam. Orang lebih memilih disesar lahirnya daripada normal. Loh, ini kan pilihan-pilihan ini, ya. Makanya keimanan kita itu bisa diukur secara ilmiah. Orang ini iman betul karena iman, apa orang ini hanya warisan seperti tadi itu. Kalau kita mau timbang, kalau boleh kita timbang, iman kita yang dari kecil beragama Islam masih berbobot orang yang mu'alaf, ya, dia taunya dia memeluk agama Islam karena pertimbangan ilmiah, ya, karena dia seorang dokter, ternyata dia menemukan kebenaran dari ilmu yang berdasarkan Quran, bukan berdasarkan selain Al-Quran. Baru dia percaya bahwa Quran ini sangat ilmiah, Tuhan itu ada, ini ada. Nah, itu namanya imannya yang kuat. Kalau kita iman warisan, warisannya dijual, ya sudah hilang imannya. Kan sama dengan warisan tanah itu kan. Jadi setelah belajar kita bisa mengukur sendiri dengan metodologi ilmiah. Kenapa sih kalau ditanya orang kok masih beragama Islam? Ya, contohnya kenapa? Paling gampang membuktikan Tuhan. Buku yang Bapak Ibu bawa ada penulisnya kan? Siapa penulisnya di situ? Penulisnya Muhammad Widodo, ya. Kalau yang teksnya Arab ada penulisnya kan, ya, namanya Sayyid Muhammad Husain Tobatobai. Wong buku saja ada penulisnya. Kalau andai kata ini tidak ada penulisnya, Bapak Ibu ragu-ragu nggak ngaji kitab yang tidak ada pengarangnya? Pasti mengatakan, Gus, ini jangan-jangan warisan iblis seperti zaman Nabi Sulaiman ini. Buku saja dibuktikan ada penulisnya. Bagaimana alam semesta yang luar biasa hebat lebih dari buku ini tidak ada penciptanya? Nah, ini nanti setelah filsafat kita belajar filsafat dan teologi. Ya, tapi kan ya Ramadan depan lagi. Gratis kok jalur suwi-suwi. Terus saking penak itu agama Islam itu harus menyenangkan. Ya. Jadi pertanyaannya nanti semua bisa diukur ilmiah. Contohnya sholat apa bisa diukur ilmiah? Ternyata sholat diteliti oleh kedokteran sangat ilmiah dalam melindungi kesehatan. Zakat apa bisa diukur ilmiah? Bisa. Jadi semua bisa diukur dengan ilmiah. Contohnya sholat, ruku, sujud itu sangat ilmiah. Ya, aliran darah dari tubuh ke otak kembali ke tubuh lagi itu sangat lancar, maka potensinya orang yang rajin sholat ya potensinya tidak mudah terkena stroke. Nah, kenapa orang sholat kena stroke? Karena sholatnya tidak tumak-ninah, ya, sholatnya gaspol. Amin, amin. Bayangkan di Blitar itu 10 menit 23 rakaat. Itu sholatnya atlet, ya, sholatnya atlet. Ya, jadi semua yang ada di Islam berani dibuktikan secara ilmiah. Puasa
Puasa bisa nggak dibuktikan ilmiah? Para ilmuwan sains modern di bidang kedokteran, orang kalau ingin sembuh dari sakitnya, maka disuruh berpuasa setiap hari dengan perut yang lapar. Kalau perut kita lapar, maka sel-sel yang baik dan sel yang buruk itu kembali dimakan oleh diri kita sendiri, maka nanti jadi bersih. Ya, tujuan puasa di Islam itu untuk menyehatkan badan. Maka Nabi menjelaskan secara singkat, sumu tasihu, puasalah kalian, kalian niscaya pasti akan sehat. Tapi kan dalilnya Nabi nggak pernah kita ketahui. Yang tahu, oh dalil sehat itu minum ramuan ini, ya. Jangan tidur malam-malam, tidurnya harus teratur. Oke, jadi semua bisa dibuktikan ilmiah. Oke. Nah, apa fungsinya mengeluarkan zakat? Itu untuk memulihkan kesehatan mental. Jiwa dengan mental berbeda, ya. Itu menyehatkan mental. Orang yang suka bersedekah mentalnya akan lebih bagus daripada orang yang tidak suka bersedekah. Kekhusyuan sholat kita akan mempengaruhi moralitas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemarin sudah tahu ilmunya kan, makanya di dalam filsafat itu ada al-harokatul jauhariyah. Ya, kalau begitu belajar walaupun 10 menit akan merubah sikap kita. Dari tuak kan kemarin sudah langsung lenyap begitu saja kan. Nah, itu sudah luar biasa. Itu namanya al-harokatul jauhariyah. Itu namanya esensial. Perubahan secara esensial. Oke, ada lagi yang di Zoom? Kalau tidak, mungkin di sini Gus. Oke, silakan, monggo yang di sini. Sebelumnya mohon maaf, agak cerewet saya Gus. Oh, enggak apa-apa, harus cerewet belajar filsafat. Namanya saya hanya untuk saya tertarik dengan pertanyaan tadi, kenapa sampai sekarang kok masih memilih Islam? Tadi Pak Jija ini juga sudah memberikan argumen, gitu. Saya sekarang juga akan memberikan argumen, gitu, dengan jawaban jamaah yang berbeda-beda. Saya sendiri tadi kan menjawab inna dina inda Islam, atau di jamaah Al-Maidah wa raditu lakumul Islam. Nah, itu yang menjadi karena saya belum belajar filsafat, saya selalu duduk dan di situ ke Al-Quran terus. Ini yang pertama. Artinya saya tetap masih mempertahankan inna dina inda Islam. Karena sekarang sudah belajar filsafat, ya. Karena Islam adalah agama yang terbuka. Masih saya pertimbangkan, hidung saya bu, akan saya lagi. Yang kedua, saya ke Bapak ini tadi. Ya. Tiba itu kebutuhan kewajiban. Ya. Saya merujuk lagi ke Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Berarti kan kewajiban dulu, karena kita ditakdirkan untuk beribadah. Kita ditakdirkan Allah untuk beribadah. Mungkin ini ya kurang terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kalau yang menerjemahkan itu fuqaha, itu menjadi beban. Kalau yang menerjemahkan ahli bahasa, sastrawan, itu menjadi kebutuhan. Okay. Kalau yang menerjemahkan filosof, itu lebih dari yang sangat kita butuhkan. Karena wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Maka di dalam Al-Quran kata-kata ibadah itu sama dengan putranya Abah Imron, itu pakai lencana di sini korpri, itu namanya apa? Abdi negara. Orang yang mengabdi, berarti orang yang membutuhkan negara. Kalau hamba Allah, ya abdinya Allah, karena itu liya'budun, ya. Berarti kita itu menjadi hamba Allah, kebutuhan kita adalah menyembah Allah, bukan menjadi kewajiban. Kalau kewajiban itu berarti ada teken kontrak bahwa kita
menyembah itu batasannya dari mana. Nah, nanti kalau saya beribadah ini dapatnya apa? Ya, jadi kita sudah tidak ada itu. Makanya pilihan kata oleh Allah itu dipilihkan illa liya'budun. Ya, makanya kalimat yang pertama di Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan na'budu iyyaka nasta'inu iyyaka, karena rujukannya adalah mengabdi, bukan beribadah, bukan menyembah, tapi mengabdi kepada Allah. Nah, ini yang dijelaskan oleh ahli bahasa dan filosof. Apa yang dimaksud oleh Allah itu sebagai kebutuhan kita, karena kita butuh hidup. Yang maha hidup itu yang bersemayam di dalam diri kita, kan kita butuh itu. Kalau Allah tidak ada di dalam diri kita, berarti kita tidak lagi berstatus hidup. Ya. Jadi itu tafsirnya fuqaha menjadi taklifi, beban, yang artinya kewajiban. Nah, kalau tafsirnya ahli bahasa dan filosof itu menjadi kebutuhan, karena tingkatan berpikirnya lebih tinggi filosof daripada fuqaha. Terima kasih, Gus. Ya. Oke. Islam ini sejak zaman Nabi sudah ditanya sama orang-orang kafir Quraisy, Muhammad, agama yang bisa diterima oleh orang modern itu hanya agama yang mampu mengikuti pemikiran orang urban. Ya, orang urban. Urban apa artinya? Perkotaan. Makanya Nabi mendirikan satu tempat ya untuk negara atau kota. Setelah hijrah dari Mekah menuju Yasrib dinamakan apa dulu, jadi apa? Madinah. Madinah itu dalam bahasa Latin namanya urban, perkotaan. Jadi orang yang di Madinah itu lebih maju daripada orang yang di Makkah pola pikirnya. Makanya Islam ini agama yang paling bisa mengikuti perkembangannya orang urban. Ya. Jadi sangat terbuka. Islam sangat membuka diri untuk didebat, untuk diteliti, untuk dibantai pun sudah siap. Makanya Allah mengatakan, bikinlah contoh satu kata saja atau satu kalimat, bawalah Tuhan-Tuhanmu untuk melawan Muhammad. Ya kan, kalau kita belajar di tafsir, kita terbuka. Makanya Islam ini sangat terbuka. Islam sebenarnya nggak perlu kita bela. Islam itu sudah bisa membela diri sendiri. Salah kalau kita bilang, ayo kita bela agama Islam. Kita ini nggak perlu. Paling cuman omong doang kita bela Islam, gitu. Kayak orang Jakarta Islam kita bela. Islam sudah bisa membela dirinya sendiri. Sudah berani menantang para filosof kok. Cuman bawa pentungan kalau Ramadan itu masih di bawah level kita jauh, ya. Ya, kita itu membuktikan agama ini benar sebagai agama apa enggak? Levelnya Quran itu betul-betul wahyu apa setara dengan novel, kan begitu? Makanya nanti ya di dalam filsafat kita bisa meneliti secara ilmiah betul enggak Quran ini adalah wahyu. Nanti kita teliti. Tapi belum sampai sana. Ini masih membuka mindsetnya Bapak Ibu supaya lebih maju. Saya malah suka kalau berani bertanya begini, jangan diam aja, malah saya nggak berhasil nanti mengajarnya. Silakan, enggak apa-apa, nggak usah minta maaf Gus, enggak. Itu sudah kita tinggalkan zaman Renaissance. Ya, sekarang zaman sains modern. Selama yang namanya sopan santun itu hanya gerakan fisik, kalau otak nggak perlu sopan santun. Lebih baik menyusun kata-kata yang indah tapi korupsi, apa kata-katanya biasa tapi jujur. Kata Plato, orang yang pandai bicara itu yang mampu mengatakan segala sesuatu apa adanya. Itu namanya apologi. Makanya ini saya ajarkan apologi supaya nanti Bapak Ibu bisa menjawab secara ilmiah pertanyaan-pertanyaan orang di luar diri panjenengan. Walaupun sesama Islam, nanti kan lama-lama ditanya, kok betah sama ngaji di tempatnya Gus Fit, kok sekian lama tetap ngaji istiqomah? Itu kan pertanyaannya ke sana juga nanti. Harus bisa menjelaskan. Iya, saya dulu ngaji mulai kitab yang pertama
bab syariat, fikih, ya Quran, hadis, tafsir dan sebagainya. Sekarang saya dapat pelajaran filsafat yang mampu membuka mindset saya, yang dulu kempel kayak muridnya guru Zen, sekarang encer, ya kan begitu. Saya dulu nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan keyakinan saya secara ilmiah, sekarang saya bisa menjawab secara ilmiah. Jadi akhirnya saya beragama tidak doktrin, tapi saya terdidik. Pripun pun tanpa putu. Putune dijeneng Plato ngene lek lanang. Apa Aristoteles? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, sambil menunggu pertanyaan saya jelaskan. Ya. Jika manusia mencintai uang, maka moralitasnya ya seperti uang. Ya, apa yang dia cintai itu menunjukkan moralitasnya. Orang kalau mencintai jabatan, maka moralitasnya seperti binatang buas, suka menerkam. Okay. Jika manusia mencintai Nabi Muhammad, maka moralitasnya seperti Nabi Muhammad dengan banyak membaca sholawat, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Bibitnya sholawat kan cuma Sallallahu alaihi Muhammad. Terus dikembangkan jadi sholawat yang macam-macam, itu kan perkembangan. Seperti saya menulis sholawat Jamal, itu yang ngambil bibit dari bibit sholawat yang Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, orang yang belajar filsafat dirubah kata-katanya Allahumma sholli ala Muhammad. Okay. Kenapa? Supaya mendulukan Allah, tidak mendahulukan Nabi. Makanya yang sudah belajar filsafat dari Sallallahu ala Muhammad menjadi Allahumma sholli ala Muhammad. Itu bedanya. Makanya beragamalah dengan berilmu. Jika manusia mencintai Allah, maka moralitasnya adalah ilahiyah, sebagaimana para nabi dan rasul. Nah, ini penyakit kronis manusia. Penyakit kronis itu sangat berbahaya. 87 ya, 87. Nah, penyakit kronis kita ini ya sama, hilangnya akhlak. Dari dulu ya, dari dulu kalau suatu bangsa rakyatnya mulai moralitasnya hilang, ya mulai brutal, mulai tidak bisa dikendalikan, yang dicari oleh penguasa itu ulama-ulama ahli tasawuf dan para filosof, supaya memperbarui moral-moral yang rusak. Tapi kalau sudah normal, ulama-ulama sufi itu ditinggalkan lagi. Ya, hari ini kan sama seperti itu. Ketika butuh itu ulama-ulama yang sufi didatangi, dimintai barokah doa dan sebagainya. Ya, nah itu sejarah menjelaskan sepanjang masa di mana yang namanya umat itu rusak di zaman Yunani yang dicari filosof. Kalau di Islam, kalau umat rusak yang dicari ulama tasawuf. Disuruh ngajak zikir, istighosah, ini kan supaya tidak terpengaruh dengan moral-moral yang bersifat brutal, ya karakter-karakter brutal. Nah, kenapa cirinya? Sekarang banyak orang yang punya waktu luang dan kosong, tapi waktu yang kosong itu tidak digunakan untuk beribadah. Krisis spiritual. Banyak orang ngaji syariat tapi tidak pernah ada yang mengamalkan. Banyak orang mencintai sholawatan tapi tidak pernah bersolawat. Ya, bahasa Indonesia kalau diakhiri an berbeda dengan yang tidak ada akhirat. Sholawat menjadi sholawatan. Ya. Sekarang banyak orang yang mencintai sholawatan tapi dia tidak pernah bersolawat. Banyak orang istighosahan tapi tidak pernah istighosah.
Banyak orang tahlilan tapi tidak pernah bertahlil. Ya untung-untung masih 1 minggu sekali. Ya makanya harus memahami tahlil itu apa sih di dalam isinya. Sehingga meluas yang namanya penyakit mental dan jiwa. Oke, kalau sudah seperti itu, contohnya nggak mungkin bisa segera diredakan konflik seperti Timur Tengah, Israel sama Palestina. Ya, karena krisisnya moral. Kenapa seperti itu? Umat Islam memiliki ajaran moral namanya irfan. Irfan itu ma'rifat ya di halaman 88. Irfan tanpa agama. Sekarang banyak orang yang mempelajari ilmu tasawuf tapi tidak mau belajar ilmu syariat. Ya, ini irfan tanpa agama. Banyak orang mempelajari ilmu kebatinan tapi tidak mau menjalani syariat. Gus, sholat kan sudah menjadi kebutuhan toh Gus. Saya tidak butuh sholat sekarang Gus, saya butuh mengenal Allah langsung Gus dengan cara kebatinan. Ya, itu berarti beragama. Irfan tanpa agama. Nah, sekarang umat Islam lebih tertarik pelajaran tasawuf agama lain daripada tasawuf Islam sendiri. Contohnya, orang lebih menyukai yoga sebagai ibadahnya orang Hindu. Yoga itu ibadahnya orang Hindu yang sekuler, ya. Jadi ibadah dipakai olahraga, ya kan, jadi sekuler. Daripada mencintai ibadahnya sendiri, memperbanyak sholat yang benar, sholatnya yang tumak nina, yang khusyuk, malah menyehatkan jiwa raga. Tapi sekarang malah tertarik dengan pelatihan yoga. Ini penyakit. Umat Islam lebih tertarik berburu dulur papat limo pancer daripada ma'rifatun nafas. Orang Islam sekarang lebih tertarik badan sehat tapi tidak melaksanakan sholat. Orang sekarang lebih tertarik wajahnya glowing dengan kosmetik daripada dengan air wudhu. Orang Islam sekarang lebih gemar berburu guru sejati daripada ingin mengenal Nabi Muhammad. Kita belajar, saya contohkan saya pergi dari timur ke barat, ya, mencari referensi, ya, ilmu tasawuf. Ternyata nyambungnya tasawuf itu kepada ahlul bait, bukan kepada di luar ahlul bait. Maka sanad-sanad ilmu tasawuf itu semuanya sambungnya kepada ahlul bait. Insya Allah besok mulai ngaji kitab yang teks Arab, ya, besok. Yang di majelis jangan sampai lupa membawa yang teks Arab. Besok sudah mulai pengajian yang teks Arabnya. Ini kan saya berikan yang muqaddimah sangat panjang lebar, ya. Ini pengantar filsafat. Nanti barulah kita masuk kepada yang namanya metafisika Islam. Jadi kita sudah mengenal filsafat, dan nanti di situ tasawuf, irfan, bayan dan sebagainya di dalam kitab yang teksnya Arab. Karena ini sudah jam 10. Kenapa waktu ini cepat? Karena kita tidak bisa mengendalikan waktu. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah kepada kita, kepada keluarga kita, kepada umat Islam pada umumnya.
fid dini wad dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa 'allimna wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'id. Ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sharihal mustasqirin wa ya ghiyasal mustaghisin. Innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu halana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sholli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.